Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan yaitu grand final. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, untuk terakhir kalinya kami perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jafri Aljabar selaku pembicara kedua. Kemudian di samping kiri saya ada Nanda Sabrina selaku pembicara pertama, dan di samping kanan saya ada Nur Faisa Putri selaku pembicara ketiga. Untuk itu Dewan Juri terhormat, untuk kali ini kami berdiri sebagai standing position pro yang akan mendukung penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari tim kontra, yaitu SMA 1 Pangkajene dan Kepulauan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu Dewan Juri dan juga rekan-rekan debat dari tim pro dan juga teman-teman penonton yang masih setia untuk menonton perdebatan pada malam hari ini. Perkenalkan, kami dari delegasi tim debat UPT SMA Negeri 1 Pangkajene dan Kepulauan. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfadli Santo sebagai pembicara satu yang nantinya akan membuka jalan, yang akan membuat jembatan argumen, yang nantinya akan membuka jalan argumen dari pembicara satu saya dan pembicara tiga saya. Dan selanjutnya ada rekan saya di sebelah kiri atas nama Triadi Bayu Sakti sebagai pembicara dua yang nantinya akan mengelaborasi apa yang telah saya katakan, apa yang telah pembicara satu dari tim kami katakan. Dan di sebelah kanan saya adalah Nur Hajra selaku pembicara tiga yang nantinya akan menyampaikan elaborasi dari pembicara 1, 2 dan juga yang akan menyampaikan kesimpulan debat pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah perkenalan dari kedua tim. Oke, untuk teman satu Makassar, sebelum pulang ini temannya, mari kita jargonnya sama-sama dulu, oke? Karena udah mau pulang temannya. Ayo, kita jargon sama-sama dari Man 1 Makassar. Mana jargonnya? Baik. Sabar. Video dulu, Kak. Baik, Mansata Kota Makassar, berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Baik, terima kasih untuk Man 1 Makassar. Selanjutnya SMA 1 Pangkajene Kepulauan. Baik, kita dengar jargonnya juga. Semansa bangkep, we are one, we are Semansa. Iya, terima kasih. Langsung saja kita akan mulai perdebatan pada malam ini. Untuk pembicara pertama dari tim pro, waktu dan tempat dipersilakan. Berdebat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator, Dewan Juri yang terhormat, yang arif dan bijaksana, serta para hadirin sekalian dan para berpikir kami. Dewan Juri yang terhormat, mengingat tema mosi perdebatan kita kali ini yaitu pengembangan transportasi massal berbasis rel LRT atau MRT di kota-kota besar lebih menguntungkan masyarakat daripada pembangunan jalan tol. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, sebaiknya kami akan mengkarakterisasi mosi perdebatan kali ini. Poin A, yaitu transportasi massal berbasis LRT atau MRT adalah transportasi publik yang memungkinkan kereta api di berbagai sarana angkut utama untuk melayani perjalanan jarak pendek hingga perjalanan yang jarak panjang. Dewan Juri yang terhormat, misalnya MRT yang ada di Jakarta, sistem MRT pertama yang ada di Indonesia dengan jalur yang menghubungkan berbagai area penting. Kedua, contohnya LRT Jabodetabek yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang dirancang khusus untuk mengurangi kemacetan, bukan? Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, poin B, yaitu
pembangunan jalan tol. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa pembangunan jalan tol ini merupakan proses perencanaan, konstruksi, dan pengoperasian dalam bebas hambatan yang biasanya dibiayai oleh pemerintah atau pihak swasta dengan tujuan menyediakan jalan transportasi yang cepat bagi kendaraan. Pun pada akhirnya jalan tol ini memungkinkan sistem pembayaran tarif untuk menutupi biaya pembangunan tarif, bukan? Dewan Juri yang terhormat, mengingat bagaimana dari latar belakang kami mendukung pengembangan transportasi massal berbasis rel kereta api ini, kita dapat menguntungkan masyarakat yang ada di kota-kota besar. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, mengingat yang ada di kota-kota besar itu populasinya semakin meningkat. Namun ketika kita menerapkan akan hal ini, tentunya kami akan lebih efisiensi di dalam pembangunan urbanisasi dan penumbuhan penduduk. Dewan Juri yang terhormat, pertumbuhan besar populasi di perkotaan telah menyebabkan peningkatan kebutuhan, akan tetapi transportasi yang efisiensi ini kita dapat andalkan. Dewan Juri yang terhormat, misalnya pembangunan LRT atau pembangunan MRT yang telah saya jelaskan tadi, seperti pembangunan LRT yang ada di Jakarta dan juga pembangunan MRT yang ada di wilayah Jabodetabek. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya yang kedua adalah keterbatasan kapasitas jalan. Dewan Juri yang terhormat, pembangunan jalan tol seringkali dilihat sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi kemacetan. Akan tetapi kami sangat menyayangkan akan hal ini. Karena mengapa? Karena mari menyadari ketika rekanku hadir dan sangat dismisif dengan hal ini, mereka sangat menutup mata bahwa di dalam jalan tol itu kita memakai kartu, sehingga pada saat pengecetan kartu itu biasanya seringkali terjadi kemacetan, bukan? Sehingga pada akhirnya kemacetan yang akan terjadi di jalan tol itu tetap akan terjadi pun pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, mari melihat mengapa transportasi massal rel LRT atau MRT lebih menguntungkan bagi masyarakat, khususnya yang ada di kota-kota besar. Dewan Juri yang terhormat, pertama yaitu efisiensi penggunaan lahan. Dewan Juri, khususnya LRT atau MRT membutuhkan lebih sedikit ruang dibandingkan jalan tol. Oke, kami sangat paham ketika rekan hadir dengan dunia kami dan mengatakan bahwa di dunia transportasi massal berbasis LRT itu juga dapat memiliki ruang yang lebih besar. Dewan Juri, akan tetapi itu tidak apa-apa mengingat bagaimana di dalam transportasi pembangunan jalan tol itu lebih membangun banyak pembangunan. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya bagaimana di dalam kapasitas angkut. Dewan Juri yang terhormat, mari kita menyadari bahwa transportasi massal memiliki kapasitas angkut penumpang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kendaraan pribadi, yang dimana ketika kita menggunakan kendaraan pribadi ini tentunya akan meningkatkan populasi yang ada di wilayah Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Kota Makassar misalnya. Poin C yaitu dampak lingkungan yang akan terjadi. Dewan Juri yang terhormat, transportasi berbasis rel LRT umumnya lebih ramah lingkungan. Mengapa? Karena mengingat emisi dari penumpang jauh lebih sedikit daripada kendaraan pribadi yang berjalan di dalam pembangunan jalan tol. Bagaimana di dalam LRT atau MRT itu mungkin menggunakan teknologi yang berbasis listrik. Dewan Juri yang terhormat, sehingga di sisi kami sangat jauh lebih efisien dengan premis kotaku. Dewan Juri rekanku Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya mengapa pembangunan jalan tol itu tidak menguntungkan untuk masyarakat, khususnya yang ada di kota-kota Makassar? Yaitu pertama yaitu adanya fenomena induced demand. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam fenomena induced demand ini merupakan peningkatan kapasitas jalan tol yang mendorong masyarakat memungkinkan kendaraan pribadi, sehingga di dalam jangka waktu tertentu sehingga kemacetan yang kami khawatirkan ini tetap terjadi ketika kita lebih memprioritaskan pembangunan jalan tol. Dewan Juri yang terhormat, mengingat bagaimana di dalam status quo sekarang yang ada di wilayah Indonesia misalnya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa yang ada di wilayah Jakarta seringkali menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan bagi masyarakat. Misalnya LRT Jabodetabek atau MRT Jakarta sangat menguntungkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Mengapa? Karena melihat perbandingan sebelum dan sesudah LRT atau MRT ini diterapkan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum LRT ini diterapkan, yang pertama itu tentunya akan mengatasi kemacetan lalu lintas yang parah. Dewan Juri yang terhormat, khususnya yang ada di wilayah utama seperti jalan tol Jakarta Cikampek, jalan tol ke Bogor dan lain-lain, sehingga peningkatan jumlah kendaraan pribadi dan kendaraan konvensional setiap tahunnya itu akan meningkat, bukan? Berbeda dengan sesudah LRT itu diterapkan. Dewan Juri yang terhormat, yaitu
Ya, pertama pengurangan kemacetan Dewan Juri atau pengurangan sejumlah kendaraan pribadi di jalan utama yang sebelum menjadi rute utama pun para masyarakat dengan lebih banyak orang yang lebih menggunakan LRT atau MRT moda transportasi. Kemacetan jalur utama seperti di wilayah jalan tol Jakarta Cikampek atau Jakarta Bogor Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan ekonomi setiap tahunnya yaitu semakin meningkat, khususnya yang ada di wilayah transportasi massal yang ada di kereta api ini Dewan Juri yang terhormat. Tentunya peningkatan akses ekonomi termasuk pembangunan pusat perbelanjaan dan fasilitas umum itu akan tetap terjadi di sisi kami dan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi yang ada di dalam masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang telah saya paparkan tadi, bahwa latar belakang dari mosi perdebatan kali ini yaitu dari urbanisasi dan penumbuhan penduduk Dewan Juri yang terhormat. Mengingat bagaimana pertumbuhan pusat populasi di perkotaan telah menyebabkan peningkatan kebutuhan akan transportasi yang efisien dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu keterbatasan kapasitas jalan, pembayaran jalan tol seringkali dilihat sebagai solusi, akan tetapi itu sangat tidak dapat kami kredit, mengingat bagaimana dalam jalan tol itu kita sendiri dapat menciptakan kemacetan. Sekian dan terima kasih, bangga berada di pihak pro. Baik, demikian argumen dari pembicara satu tim pro menghabiskan waktu 7 menit 26 detik. Selanjutnya kita melangkah ke pembicara pertama dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelum saya masuk ke pidato saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian, teman rekan debat saya, tim saya, dan juga teman rekan debat dari tim pro yang telah menemani kami sampai akhir ini, dan juga saya berterima kasih kepada kakak-kakak Dewan Juri yang telah menjuri kami dari awal perdebatan sampai pada hari ini. Oke, debat saya akan mulai dari hitungan 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke ranah argumen saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyanggah apa yang telah dikatakan oleh pembicara satu dari tim proposisi. Mereka mengatakan jalan tol pada akhirnya apabila membayar pajak, mereka akan membayar pajak tersebut pada akhirnya akan dipakai untuk membayar tarif tol. Tapi Anda tidak mengatakan tarif tol apa yang Anda maksud. Tapi menurut data yang telah kami ambil bahwa tarif tol yang untuk pajak itu pada akhirnya akan dipakai untuk tarif pembangunan, tarif fasilitas. Pada akhirnya apa yang kamu khawatirkan tidak akan apa-apa di sisi kami. Oke, bantahan yang kedua, Anda mengatakan kalau otomatis kota besar adalah kota padat. Jadi otomatis kalau misal Anda membangun secara massal LRT MRT, otomatis tidak akan adanya tempat untuk Anda membangun LRT MRT karena Anda mengatakan bahwa di kota besar otomatis di kota besar adalah kota yang sempit lahan, karena pada akhirnya kota besar adalah kota yang padat, kota yang memiliki ratusan ribu penduduk maupun bangunan-bangunan besar di sana. Oke, persangkaan ketiga, kami rasa kemacetan karena antri bayar tol pada akhirnya tidak akan apa di sisi kami, karena pada akhirnya kemacetan tersebut tidak akan selama itu tidak akan berdampak selama itu. Misal kalau di jalan tol Anda hanya menunggu 10 menitan dibanding Anda macet di kota besar Anda bisa 1 jam atau bahkan berpuluh-puluh jam. Oke, sangkaan keempat, LRT MRT tidak akan mendapatkan emisi karbon. Namun saya rasa hal ini tetap akan ada di sisi kamu. Misal kereta listrik Anda katakan tadi, pada akhirnya kereta listrik ada baterai, kabel, nikel itu didapat dari perusahaan yang ada di Maluku Utara pada akhirnya, dan di mana pada akhirnya perusahaan yang ada di Maluku Utara itu pada akhirnya akan membuat emisi karbon. Pada akhirnya emisi karbon juga akan ada di sisi kamu. Oke, masuk pada argumentasi saya Dewan Juri terhormat. Setiap roda berputar dalam nama kemajuan, setiap gerak transportasi adalah langkah menuju masa depan. Oke, beban pembuktian pada sisi kami, satu, jalan tol. Bagaimana pada akhirnya jalan tol ini akan lebih profit ke masyarakat. Misal masyarakat akan mendapatkan kepresidenan, dan yang kedua akan mendapatkan feedback baik. Kenapa feedback baik akan kami jelaskan pada mosi argumentasi kami. Oke, beban pembuktian di sisi kontra, bagaimana pada akhirnya LRT MRT di kota-kota besar akan menguntungkan masyarakat. Menguntungkan di sini dimaksud adalah bagaimana dengan masyarakat konservatif dan produktif di sisi kamu akan diuntungkan. Kalau kamu tidak bisa membuktikan hal tersebut, kami menang pada perdebatan pada hari ini. Oke, masuk pada latar belakang saya Dewan Juri yang terhormat.
terhormat sadari bahwa masyarakat di status quo pada akhirnya adalah masyarakat yang egois. Maknanya apa? Masyarakat di status quo adalah orang-orang yang masih memikirkan diri mereka sendiri Dewan Juri, karena pada akhirnya mereka adalah masyarakat konservatif. Mereka ingin sesuai dengan pola pikir mereka. Misal mereka diberikan hal yang banyak atau masal, mereka akan memikirkan apa yang mereka mau pada akhirnya, sehingga kami rasa kami tidak akan mendukung mosi perdebatan pada hari ini, dan kami akan lebih memilih untuk memprioritaskan pembangunan jalan tol. Oke, mas, kami rasa definisi di tim ini, di kedua tim adalah simetris, karena kami rasa kami mendukung hal yang sama, yaitu bagaimana pada akhirnya pembangunan jalan tol dan LRT ini akan berdampak bagi masyarakat. Oke, Dewan Juri yang terhormat, masuk pada limitasi pada mosi perdebatan pada hari ini, kami rasa limitasi mosi hari ini adalah masyarakat konservatif Dewan Juri terhormat dengan dua alasan. Kami rasa masyarakat konservatif adalah masyarakat yang pada akhirnya akan susah diatur, dan kedua, karena mereka susah diatur, maka perlu mereka pada akhirnya akan mengerti, akan mengikuti apa kata diri mereka sendiri. Oke, tujuan mosi perdebatan pada hari ini bagaimana pada akhirnya di sisi kami aktor paling rentan yaitu masyarakat akan didudukkan di kedua sisi. Misal masyarakat konservatif dan masyarakat progresif akan didudukkan di sisi kami, dan hal ini sejalan dengan dunia yang ingin kami ciptakan Dewan Juri yang terhormat. Oke, masuk pada argumentasi kami. Argumentasi saya terbagi menjadi dua. Satu, justifikasi mengapa pada akhirnya jalan tol akan menguntungkan dibanding pembangunan massal LRT dan MRT, dan yang kedua argumen inti saya Dewan Juri yang terhormat. Oke, pertama, masuk pada argumen saya mengapa masyarakat di Tosko adalah masih banyak masyarakat konservatif Juri. Mereka adalah masyarakat yang egois. Maknanya apa? Pada akhirnya masyarakat konservatif akan egois. Mereka tidak akan menaiki LRT dan MRT karena mereka ingin menarik keuntungan diri mereka. Mengapa justru menarik keuntungan padahal pada akhirnya tol bayar? Dewan Juri terhormat sadari bahwa uang pajak dari tol pada akhirnya akan kembali di sisi masyarakat Juri. Misal uang tol ini akan menjadi infrastruktur atau fasilitas umum pada akhirnya, sehingga pada akhirnya masyarakat konservatif akan mengikuti insting mereka karena mereka ingin menarik untung sebanyak itu. Oke, meskipun tim kontra bilang padahal MRT murah dibanding tol Juri, di sini kami akan jelaskan mengapa pada akhirnya masyarakat justru rugi di sisi pro sendiri. Oke, kami rasa apabila Anda tim kontra mengembangkan LRT dan MRT secara massal, pada akhirnya akan muncul persaingan Juri. Urgensinya apa? Kalau muncul persaingan, pada akhirnya harga tarif tol dan tiket MRT akan mahal, akan meningkatnya pengguna secara massal, jadi otomatis akan munculnya persaingan antar perusahaan dan lain sebagainya. Hal ini tidak benefit pada akhirnya, karena pada akhirnya masyarakat tidak merasakan timbal balik Dewan Juri terhormat. Beda dengan tol, beda dengan pembayaran tol. Apabila mereka bayar tol, mereka akan mendapatkan hasil timbal balik, yaitu mereka akan mendapatkan infrastruktur dan segala macam. Oke, kalau misal tarif terus bertambah, otomatis pada akhirnya masyarakat akan tidak pakai MRT dan LRT. Hal ini buruk di sisi kamu, karena pada akhirnya sia-sia dong kamu membuat LRT segala macam. Pada akhirnya masyarakat tidak akan memakai LRT karena harganya yang semahal itu pada akhirnya. Oke, masuk pada argumentasi saya selanjutnya. Dewan Juri terhormat, pada akhirnya meskipun kamu meningkatkan secara massal, pada akhirnya tidak akan segampang itu untuk membangun infrastruktur secara massal, karena akan adanya persetujuan dari masyarakat. Misal masyarakat untuk membangun rel kereta api, mereka membutuhkan persetujuan dari masyarakat karena mereka mengambil tanah dari masyarakat. Tetapi masyarakat belum tentu setuju untuk mengambil tanah mereka. Masyarakat pada umumnya biasanya menunggu harga yang pas untuk bisa mereka jual tanah mereka untuk dijadikan rel kereta api. Jadi saya rasa hal ini tidak akan bisa direalisasikan secepat itu Dewan Juri terhormat. Pun yang kedua, kalau kami rasa di tim kontra itu meskipun mereka akan seburuk itu di sisi mereka, karena pada akhirnya di sisi mereka tidak akan adanya tercipta masyarakat yang akan efisien itu, masyarakat pada akhirnya akan rugi di sisi mereka Dewan Juri. Dan di sisi kami pada akhirnya masyarakat yang produktif pun, masyarakat konservatif pun akan untung di sisi kami. Mengapa? Karena di sini kami meningkatkan secara massal pembangunan jalan tol tanpa melupakan pengembangan LRT dan MRT. Tapi di sini kami akan hanya pembangunan jalan tol, sehingga yang pembangunan berbasis LRT dan MRT tetap akan ada di sisi kami. Jadi sehingga masyarakat produktif di sisi kami tetap akan memakai pada akhirnya LRT dan MRT, sehingga kami rasa hal ini tetap akan untung di kedua sisi. Dan kami rasa kami bangga berdiri sebagai tim pro. Ayo dukung SMA Negeri 1 Pangkep untuk mengangkat piala pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, demikianlah pembicara pertama dari tim kontra menghabiskan waktu 7 menit 13 detik. Sebelum kita mulai ke pembicara selanjutnya, saya memohon untuk para penonton agar tetap tenang
untuk menjaga kondusif di dalam ruangan ini agar tidak mengganggu tim juri juga dan tidak mengganggu peserta juga. Baik, dimohon ketenangan dari setiap penonton. Oke. Selanjutnya kita persilakan pembicara kedua dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, debat dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat, 4 penjelasan kami selaku tim pemerintah terhadap argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekanku dari tim kontra. Mari lihat Dewan Juri, mereka mengatakan bahwa pertama, tidak ada tempat untuk pembangunan. Justru Dewan Juri dengan pembangunan jalan tol di kota-kota, justru tidak akan ada tempat Dewan Juri. Karena yakinlah Dewan Juri, pembangunan jalan tol seringkali akan memancing yang namanya urban sprawl Dewan Juri terhormat. Di mana urban sprawl ini adalah pembangunan yang tidak terbatas Dewan Juri, artinya pembangunan jalan tol ini dapat merambah ke seluruh pedesaan misalnya Dewan Juri. Di sisi kami memang akan memangkas lahan misalnya, namun tidak akan separah itu karena yakinlah Dewan Juri pemerintah menerapkan pembangunan MRT dan LRT melalui konsep TOD Dewan Juri terhormat, di mana TOD sendiri adalah Dewan Juri terhormat, di mana TOD adalah Transit Oriented dan Development, di mana mekanisme dari TOD ini sendiri Dewan Juri yaitu adalah pembangunan MRT dan LRT ini akan dibangun di sekitaran stasiun dan terminal Dewan Juri, sehingga ini tidak akan separah itu ketimbang di sisi rekan-rekanku yang akan membangun jalan tol misalnya Dewan Juri di daerah-daerah yang padat ataupun kota-kota yang sudah banyak infrastruktur sidang Dewan Juri seperti Jakarta misalnya. Jakarta jikalau rekan-rekan ingin membangun jalan tol misalnya, pada akhirnya tidak akan dapat diterapkan. Mengapa? Satu, lahan terbatas. Kemudian Dewan Juri yang kedua, mereka mengatakan bahwa MRT dan LRT bersumber dari listrik, memakan dari listrik. Ini memang bersumber dari listrik Dewan Juri akan menghasilkan polusi. Namun tidak apa-apa, setidaknya jangka waktu penggunaan MRT dan LRT ini lebih minim polusi, bukan? Kemudian yang ketiga Dewan Juri, mereka mengatakan bahwa mereka mempermasalahkan sekali Dewan Juri. Dari tadi mulai dari pembicara pertama mereka mempersalahkan soal lahan. Justru akan lebih buruk di sisi rekan-rekanku karena pada akhirnya lahan di kota-kota itu terbatas Dewan Juri, bukan? Sehingga di sisi kami akan lebih baik. Mengapa? Setidaknya penggunaan lahan dari MRT dan LRT ini lebih baik karena setidaknya kita menggunakan konsep TOD Dewan Juri di mana pemerintah berdasarkan data dari kementerian menunjukkan penggunaan ataupun pembangunan dari LRT dan MRT ini menggunakan konsep TOD, yaitu di mana TOD adalah Transit Oriented dan Development, di mana pembangunan TOD ini Dewan Juri akan dibangun di daerah-daerah yang sudah ada transportasi seperti terminal dan sebagainya Dewan Juri, sehingga ini akan tidak separah itu untuk lahannya Dewan Juri terhormat. Kemudian rekan-rekanku mengatakan bahwa LRT mahal Dewan Juri. Yakinlah sidang Dewan Juri hal ini akan terjadi jika kurangnya literasi. Yakinlah sidang Dewan Juri kurangnya literasi akan membuat kita buta akan fakta dan data yang ada. Dewan Juri, data yang ada menunjukkan justru LRT misalnya tarifnya hanya 2.000 atau 2.000 sampai 10.000 Dewan Juri terhormat. Sehingga pada akhirnya apa disampaikan rekan-rekanku sungguh kontradiktif terhadap data yang ada Dewan Juri terhormat. Kemudian sedari tadi rekan-rekanku mempermasalahkan ketika misalnya ini dibangun, ini akan memakan lahan. Sekali lagi Dewan Juri ini tidak akan memakan lahan sebanyak itu ketimbang rekan-rekanku Dewan Juri. Kemudian memasuki tatanan argumentasi kami, setidaknya kami punya 3 argumentasi pendukung yang menjadi keberpihakan kami mengapa kami sangat mendukung penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Mari lihat yang pertama, kapasitas dan efisiensi dari pengangkutan penumpang. Dewan Juri yakinlah 1.900 penumpang per perjalanan akan dapat diangkut oleh MRT dan LRT ini. Di sisi ketimbang di jalan tol misalnya, ini memang akan dapat mengakomodasi banyak transportasi, namun dia akan lebih buruk karena pada akhirnya ketika ini banyak misalnya Dewan Juri akan bermasalah di tempat pembayaran atau pintu tolnya Dewan Juri yang seringkali mengalami kemacetan, bukan? Kemudian yang kedua Dewan Juri yang terhormat, dampak lingkungan. Dewan Juri yakinlah data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa justru dengan pembangunan transportasi MRT dan LRT ini sudah ada Dewan Juri terhormat masyarakat berpindah niat dari kendaraan pribadi ke kendaraan transportasi publik, sehingga ketika mereka berpindah pada akhirnya akan ada penurunan penggunaan kendaraan pribadi, bukan? Ketika ada penurunan penggunaan kendaraan pribadi pada akhirnya ini akan menurunkan emisi, dan tentunya ketika emisi ini berkurang pada akhirnya mosi perdebatan kita itu akan menguntungkan masyarakat, akan lebih tercermin di sisi kami Dewan Juri terhormat ketimbang di sisi rekan-rekanku yang pada akhirnya itu tidak akan dapat tercapai dengan baik karena pada akhirnya kota-kota lahannya sudah terbatas itu Dewan Juri untuk membangun tol yang notabene penggunaan lahannya lebih luas, bukan? Kemudian Dewan Juri terhormat yakinlah pembangunan jalan tol pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kendaraan pribadi Dewan Juri.
Rekan-rekanku sendiri telah mengatakan bahwa setiap tahunnya penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat, sehingga ketika penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat, pada akhirnya mereka akan menggunakan tol misalnya. Ketika mereka menggunakan tol misalnya, ini memang tidak akan mengalami kemacetan, namun di sisi mereka tetap ada yang namanya polusi. Di sisi kami tidak akan ada yang namanya polusi, karena yakinlah Dewan Juru Terhormat MRT dan LRT menggunakan konsep listrik misalnya Dewan Juru Terhormat, sehingga pada akhirnya di sisi kami sudah menguntungkan dua hal Dewan Juru Terhormat. Yang pertama dari segi emisi dan juga penggunaan lahannya, seringkali penggunaan lahan tol lebih banyak penggusurannya ketimbang MRT dan LRT misalnya Dewan Juru Terhormat. Kemudian Dewan Juru Terhormat yang ketiga, peningkatan kualitas hidup Dewan Juru Terhormat. Yakinlah bahwa pada akhirnya penggunaan transportasi publik seperti MRT dan LRT pada akhirnya akan menguntungkan kualitas hidup masyarakat. Sebab yakinlah Dewan Juru Terhormat, penggunaan MRT dan LRT seringkali terhubung ke tempat-tempat yang spesifik seperti sekolah ataupun wilayah-wilayah strategis seperti pekerjaan misalnya Dewan Juru Terhormat, sehingga ini akan mempermudah masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga pada akhirnya Dewan Juru Terhormat sudah tiga hal yang menguntungkan masyarakat. Yang pertama adalah penggunaan lahan yang seringkali penggunaan jalan tol atau penggusuran jalan tol lebih besar ketimbang pembangunan infrastruktur MRT dan LRT. Karena sejatinya Dewan Juru Terhormat, penggunaan jalan tol ataupun penggusuran jalan tol seringkali memunculkan urban sprawl Dewan Juru Terhormat. Kemudian yang kedua, Dewan Juru akan menguntungkan masyarakat dari segi emisinya. Kemudian yang ketiga, Dewan Juru Terhormat akan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Isi rekan-rekanku, sedari tadi mereka tidak mengatakan secara spesifik pada akhirnya mengapa pembangunan tol akan lebih menguntungkan masyarakat Dewan Juru Terhormat. Mereka hanya mengatakan ini akan menguntungkan orang-orang atau masyarakat dari masyarakat yang konservatif misalnya Dewan Juru Terhormat. Namun apa? Pada akhirnya di sisi mereka apatis terhadap kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan tetap menimbulkan polusi, bukan Dewan Juru Terhormat. Untuk itu, jika rekan-rekan ingin menyanggah argumentasi saya akan membuka sesi interupsi. 3, 2, dan 1. Dewan Juru Terhormat, karena tidak ada interupsi berarti rekan-rekanku telah mengamini apa yang telah kami sampaikan Dewan Juru Terhormat. Untuk itu saya lanjut Dewan Juru Terhormat, sehingga pada akhirnya Dewan Juru kami tekankan sekali lagi, pada akhirnya penggunaan pembangunan transportasi massal berbasis rel LRT dan MRT pada akhirnya akan menguntungkan, karena pada akhirnya pembangunan LRT dan MRT ini akan menggunakan konsep TOD Dewan Juru Terhormat, yaitu Transit Oriented dan Development, dan mekanismenya ini pada akhirnya tidak akan seburuk itu seperti ketimbang misalnya pembangunan tol misalnya Dewan Juru Terhormat akan lebih banyak menggusur lahan Dewan Juru Terhormat. Dan sejatinya prinsip konsep dari TOD ini Dewan Juru Terhormat akan dibangun di tempat-tempat yang sudah ada seperti stasiun, terminal dan lain sebagainya Dewan Juru Terhormat, sehingga di sini kami tidak akan seburuk itu dari permasalahan lahan. Sehingga pada akhirnya Dewan Juru Terhormat, yakinlah kami telah menjawab permasalahan apa yang dipremiskan rekan-rekanku dari tim kontra, mulai dari permasalahan lahan dan lain sebagainya. Dan justru di sisi kami telah membahas bahwa pada akhirnya dengan pengembangan massal berbasis rel LRT dan MRT ini akan menguntungkan masyarakat dari tiga hal. Yang pertama, dari masyarakat itu sendiri tidak akan kehilangan lahan seluas itu, dan yang kedua dari segi emisi Dewan Juru Terhormat pada akhirnya rekan-rekanku tidak akan diuntungkan dari segi emisinya, karena mereka tetap akan bertahan pada bahan bakar ataupun kendaraan pribadi yang konvensional. Kemudian yang ketiga, Dewan Juru Terhormat, isi rekan-rekanku pada akhirnya tidak dapat menangani masyarakat yang dari segi emisi Dewan Juru Terhormat, karena pada akhirnya isi mereka tetap akan menggunakan kendaraan pribadi yang notabene berbahan konvensional Dewan Juru Terhormat. Untuk itu terakhir kalinya, jika rekan-rekanku setuju maka baik, mari berdiri bersama kami bersama tim pemerintah. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim pro menghabiskan waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya saya juga mohon kembali ketenangan dari para penonton agar tidak mengganggu juri dan juga peserta yang lainnya. Baik, langsung saja kita melangkah untuk pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, tes. Tidak tahu kan saya mulai dalam dengan 3, 2, 1. Dua hal. 1. Bahkan jika memang iya ini memberikan manfaat untuk kemudahan, 3 hal. A, saya rasa ini asumtif karena mereka harus jelaskan dulu terkait kenapa masyarakat akan punya atensi dan mereka akan mau untuk menggunakan transportasi ini sedari awal, karena sedari awal sudah ada berbagai macam variabel seperti kenyamanan dan keamanan yang harus mereka pertimbangkan, dan inilah alasan kenapa masyarakat juga tidak akan mau untuk menggunakan transportasi ini. Tapi B, saya rasa perbandingannya tidak sama. Karena kita sudah jelaskan bagaimana pembangunan atau rel kereta itu hadir dan mereka harus menggusur lahan dari masyarakat yang hadir di kota. Dan kita sudah jelaskan bahwa konsep dari debat ini adalah kota-kota besar. Maknanya adalah di kota-kota besar penduduknya padat dan mereka sudah sangat sempit dan berhimpitan. Kalau mereka jelaskan bagaimana orang-orang ini akan diberikan padanya insentif untuk pedesaan dan sebagainya, saya rasa tidak simetris debat ini karena kita sudah jelaskan bahwa ini di kota besar, dan di kota besar ini orang-orang berhimpitan dan mereka sudah sangat berdekatan jaraknya, dan kalau mereka mau menangkan debat ini mereka harus jelaskan prosesnya. Tapi C, saya rasa ini tidak simetris. Maknanya adalah di kita ada tol layang misalnya. Maknanya adalah kemungkinan di sekitar itu jauh lebih baik
baik, karena tol layang inilah yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan untuk hal ini jauh lebih buruk di sekitar. Berarti mereka tidak biasa bahas argumen yang sama dengan bilang bahwa rel kereta juga tetap ada rel kereta yang melayang di sisi mereka, karena P1 P2 mereka sendiri yang bilang bahwa mereka akan membangun ini di daerah pedesaan juga, karena kalau P3 mereka bilang seperti ini, mereka backlash dan mereka juga kontradiktif dan mereka tidak bisa point out di depan. Interupsi, Tapi dua, saudaraku. saya rasa saya rasa MSI-nya juga tetap ada perbaikan di sekitar, karena justru pajak yang hadir dari jalan tol ini juga akan dikelola oleh pemerintahan untuk pada akhirnya memperbaiki sistem pengelolaan udara yang telah hadir, tapi juga ada bentuk kendaraan yang bayar pajak. Kendaraan bayar pajak inilah yang pada akhirnya menjadi bentuk insentif dari pemerintah untuk pada akhirnya memperbaiki sistem lingkungan yang telah hadir, karena kalau mereka memperbaiki sistem ini, maka pada akhirnya akan ada bentuk perbaikan yang jauh lebih eksklusif di sekitar, karena justru ketika mereka bilang ada banyak orang yang menggunakan kendaraan, berarti banyak orang yang bayar pajak juga. Kalau banyak orang yang bayar pajak, berarti pengelolaan uangnya jauh lebih baik di Saudaraku. sekitar. Iya, silakan. Dewan Juri yang terhormat, ketika rekan-rekan mengatakan bahwa pada akhirnya bagaimana masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan transportasi publik, ya kila sidang Dewan Juri terhormat, kurangi literasi akan membuat kita buta akan fakta dan data yang ada. Data yang ada Kementerian dari Kementerian menunjukkan bahwa jumlah penggunaan setiap tahunnya itu meningkat. Dewan Juri artinya apa? Ada pengurangan. Oke, waktu habis. Saya rasa masyarakat di status quo itu sangat egosentris. Mereka harus sadar hal ini, dan kita sudah jelaskan bahwa konteks ini di kota-kota besar, di mana orang-orang kota besar itu adalah orang-orang yang sangat egois misalnya. Makanya mereka memilih berdasarkan preferensi mereka saja, bukan untuk kepentingan dari LRT MRT. Bahkan makanya kamu lihat banyak LRT MRT juga mereka juga tetap ada macet, dan bahkan jika mereka tetap menggunakan hal ini juga tetap ada kemacetan misalnya. Simpel karena interest mereka berbeda dan tidak akan pernah hadir dari awal. Tapi kita percaya dan terima semua benefit yang telah mereka jelaskan bahwa LRT dan MRT ini memang menguntungkan kepada masyarakat. Tapi poin penting debat ini adalah kepentingan terhadap masyarakat dan kenapa masyarakat mau. Maknanya mereka harus jelaskan kenapa mayoritas akan mau untuk peduli akan hal ini. Tapi satu, saya rasa masyarakat di status quo itu cuma mau untuk fleksibilitas. Maknanya adalah ini jadi semacam konteks di mana mereka tidak mau hal-hal yang merugikan mereka dan menjelaskan mereka. Makanya saat mereka pulang kerja misalnya mereka tidak mau untuk menggunakan Gojek lagi untuk pergi ke tempat rel kereta misalnya atau di stasiun kereta. Di sekitar mereka bisa saja langsung pulang ke tempat yang mereka anggap rumah misalnya dengan langsung menggunakan dan bayar pajak dan tol ini misalnya. Inilah alasan kenapa permasalahan di sisi mereka itu jauh lebih buruk. Tapi dampaknya apa? Karena masyarakat juga tidak akan mau berpikir dua kali karena insentif pendanaannya minim. Putranya seperti saat kamu pulang kerja misalnya. Inilah alasan di permasalahan di kota-kota itu orang-orang yang egosentris dan mereka cuma mau untuk cepat misalnya. Tapi beda, di kita juga ada insentif seperti LRT MRT tapi ini tidak dilaksanakan secara massal. Maknanya adalah ini juga sama seperti LRT MRT juga tetap ada di daerah-daerah, tapi kita tidak perlu untuk mendapatkan WUSH misalnya atau kereta-kereta dari negara lain misalnya yang tidak perlu untuk diimpor karena kita notice bahwa mosi bilang massal di kita berarti juga tetap ada bukan tidak ada pada akhirnya. Tapi kita bilang di kita prioritas pembangunan tol dulu yang probabilitasnya diintervensi minim. Makanya di kita uang yang kita dapatkan dari pendapatan jalan tol itu digunakan untuk memperluas atau memperbaiki kualitas dari transportasi yang ada, karena kita percaya bahwa transportasi ini cuma sedikit jumlahnya dan kita akan memperbaiki kualitasnya sebagus mungkin agar mereka juga tetap bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi naik kereta itu muncul dari internal manusia dan manusia itu beragam, makanya mereka harus jelaskan kenapa dan dikasih dulu proses analisis. Tapi kita notice transparansi yang berbasis rel itu membutuhkan akses untuk perizinan dan untuk membayar masyarakat, karena kalau mereka bangun ini di daerah yang ramah penduduk berarti kotanya mereka harus jelaskan kenapa dari mana insentif keuangan tersebut berasal, karena seperti kalau ini banyak berarti mereka harus bayar 500 juta per masyarakat misalnya per satu rumah. Maknanya kalau ini banyak dan ini berhimpitan satu daerah dan satu sama lain, berarti kalau mereka mau bangun ini di kota besar mereka harus jelaskan kenapa insentif pendanaan yang telah hadir dan dimiliki oleh LRT dan MRT itu memang sudah sebanyak itu dari awal. Tapi kita bilang LRT dan MRT itu pendanaannya sangat minim, karena kalau tidak berarti mereka adalah kaum marginal dan mereka harus mendapatkan izin dulu dari pemerintah. Makanya di sekitar makanya mereka harus membuktikan kenapa pemerintah akan mau saja untuk membayar sekian juta rupiah atau sekian miliar rupiah yang harus diberikan kepada masyarakat. Karena kalau tidak berarti mereka akan mengesampingkan kepentingan dari masyarakat, padahal aktor penting debat ini adalah masyarakat. Makanya bentuk hierarki pemerintah di mereka itu akan jauh lebih buruk, karena aktor yang kita berikan di benefit di debat ini adalah masyarakat. Makanya mereka harus notice akan hal ini. Karena menurut jurnal di UGM, pengelolaan dana untuk transparansi itu sangat terbatas, dan bahkan jika memang banyak, saya rasa ini harus dikelola di berbagai daerah besar seperti Jakarta, Jogja, seperti yang Mosi ini bilang. Maknanya kalau mereka cuma mengembangkan ide di satu daerah saja dan di satu kota besar saja, argumen mereka tidak eksklusif, karena argumen mereka pada akhirnya tidak lengkap analisisnya. Tapi kita sudah jelaskan bagaimana bentuk pendanaan ini tidak sesuai dan tidak cukup pada akhirnya, dan mereka sudah sangat biasa akan hal ini. Berarti kalau meta pemerintahan Indonesia tidak mampu untuk bersaing dengan tidak mampu untuk membayar masyarakat ini, makanya pembangunannya tidak bisa berjalan. Dan kalau mereka memaksa untuk memindah masyarakat berpindah tempat misalnya dari tempat tersebut, berarti secara tidak langsung mereka mengusir masyarakat tersebut, mereka membiarkan masyarakat terdiskredit, dan mereka membiarkan masyarakat akan semakin mendapatkan bentuk opresi. Berarti mereka tidak mau, berarti pada akhirnya di mereka mau tidak mau
mau menerima transportasi asing ini karena mereka sudah terstigmatisasi pada akhirnya kalau mereka telah diopresi atau pemerintah sudah diopresi untuk pada akhirnya harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Dampak jika asing yang kelola adalah 3 hal. A1, orang asing ini sangat profit oriented atau dalam KBBI berarti sangat berorientasi pada profit. Mereka bisa saja menggusur masyarakat secara paksa. Maknanya kalau mereka menggusur masyarakat secara paksa, harmnya akan jauh lebih buruk di dunia mereka. Tapi 2, mereka memperkerjakan SDM sumber daya masyarakat Indo itu secara tidak lazim, seperti mereka harus bekerja 18 jam non-stop misalnya. Makanya mereka harus jelaskan kenapa bentuk pekerjaan dan intervensi dari asing ini juga tidak apa-apa pada akhirnya. Tapi 3, bahkan jika memang iya orang asing ini memang bayar pajak, ini tidak sebanding dengan apa yang harus dikelola, apa yang harus dirugikan oleh masyarakat Indonesia yang mereka harus lepaskan, yaitu benefit dari masyarakat karena aktor debat ini masyarakat. Dan saya rasa ini tidak eksklusif karena ini akan mempengaruhi sistem pengelolaan dana yang telah hadir di pemerintahan pusat misalnya atau di pemerintahan daerah tersebut karena mereka telah diintervensi oleh asing. Makanya kemungkinan pendapatan yang telah mereka jelaskan dari awal akan sangat mudah untuk berkurang. Inilah alasan kenapa jenis mereka tidak jauh lebih buruk. Dampaknya ke pemerintah itu apa? 2 hal. Saya rasa A, pengelolaan uangnya itu dicampuri atau diintervensi, maka transportasi asing keuntungannya bukan 100% lagi. Mereka padanya tidak akan mendapatkan keuntungannya sebaik itu. Tapi B, di tol itu tempat diambil tidak banyak karena ini bisa seperti tol layang misalnya yang kita sudah jelaskan dari awal, mereka harus notice ini pot untuk semangsa. Baik, bagus. Pembicara kedua dari tim kontra menghabiskan waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembicara dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, 7 respon kami selaku tim proposisi terhadap tim oposisi. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi tim kontra tetap mengatakan bahwa mereka menyebutkan data tarif tol tersebut sangat mahal. Sedang Dewan Juri yang terhormat, status quo sekarang menunjukkan tarif tol lebih mahal daripada dengan transportasi massal yang berbasis rel ini, yaitu hanya sekitar 2.000 sampai 10.000 saja Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini tidak akan terlalu mahal apalagi untuk diakses di semua kalangan masyarakat. Mereka pun dari tadi tidak menyebutkan data yang sangat komprehensif dari mereka dapatkan Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mereka mengatakan di sisi kami akan terjadi kemacetan. Sadar Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia telah adanya integrasi antar moda transportasi sehingga kemacetan di sisi kami tidak akan tercipta, sedangkan di sisi mereka tetap akan terjadi namanya kemacetan. Sadar Dewan Juri yang terhormat, pada jalan tol lebih mendominasi dengan adanya kendaraan pribadi, sehingga Dewan Juri yang terhormat, mari kita ketahui bersama bahwa kendaraan pribadi adalah salah satu faktor utama penyebab kemacetan yang ada di Indonesia. Yang ketiga Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan bagaimana dengan produksi polusi yang telah ditimbulkan dengan berbagai industri. Sedang Dewan Juri yang terhormat melihat jangka panjang dari pembangunan ataupun pengembangan transportasi massal ini pastinya akan mengefisienkan masyarakat, bukan malahan masyarakat akan memiliki polusi sedangkan mereka sendiri tidak akan mau kesehatan mereka terganggu. Yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, mereka tetap mengatakan di sisi mereka akan membangun jalan tol. Sedang Dewan Juri yang terhormat, jalan tol membutuhkan lahan yang lebih banyak daripada pengembangan transportasi massal berbasis rel ini. Mengapa Dewan Juri yang terhormat sadari data dari Lembaga Pendidikan Ekonomi Masyarakat bahwasanya, silahkan. Kami rasa kami telah mengatakan bahwasanya pembangunan tol yang kami maksud adalah pembangunan tol layang, jadi otomatis lahan yang dipakai tidak akan sebesar itu, tidak akan sebesar seperti yang tim pro khawatirkan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat sadari, kembali saya tegaskan, data dari penyelidikan ekonomi dan masyarakat menyebutkan bahwasanya pembangunan jalan tol di Indonesia seringkali melibatkan pembebasan lahan dalam skala yang besar dan masyarakat pindah. Dewan Juri yang terhormat, mari kita mengambil contoh proyek tol Cikampek ataupun ke Palimanan, lebih dari 1.000 keluarga harus dipindahkan untuk memberi ruang bagi pembangunan jalan tol ini Dewan Juri yang terhormat, sehingga di sisi mereka akan membutuhkan lahan yang sangat besar dan bahkan mereka akan memindahkan masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Yang kelima, Dewan Juri yang terhormat, mereka tetap mengatakan tiket LRT dan MRT ini akan mahal. Sedang Dewan Juri yang terhormat, kembali kami tegaskan bahwa tiket ini tidak akan semahal itu dikarenakan tarifnya hanya 2.000 sampai 10.000 saja Dewan Juri yang terhormat, sehingga semua masyarakat dapat mengakses hal tersebut. Yang keenam, Dewan Juri yang terhormat, masyarakat di sisi mereka mengatakan masyarakat tidak akan se-efektif itu di sisi kami. Dewan Juri yang terhormat sadari di perkotaan besar bukan hanya didominasi oleh kalangan-kalangan atas, sehingga ada pun kalangan menengah ke bawah yang pastinya akan lebih membutuhkan transportasi publik ataupun transportasi yang lebih memudahkan mereka pun jika mereka tidak memiliki kendaraan pribadi, bukan? Dewan Juri yang terhormat sadari hal tersebut. Yang ketujuh, Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan orang-orang di kota-kota padat itu egois. Sadar Dewan Juri yang terhormat, tidak semua orang-orang di kota padat itu egois, karena kembali lagi orang-orang yang berada di kota padat memiliki berbagai tingkatan
dari kalangan atas sampai kalangan bawah, sehingga untuk apa mereka egois sedangkan mereka memiliki tingkatan sehingga mereka sendiri seharusnya tidak egois. Dewan Jurang terhormat, memasuki tataran ranah argumentasi kami. Poin A, mengapa pengembangan transportasi massal berbasis rel LRT dan MRT ini di kota-kota lebih menguntungkan masyarakat daripada pembangunan jalan tol? Sadari Dewan Jurang terhormat, poin pertama, kapasitas dan efisiensi pengangkutan penumpang. Dewan Jurang terhormat, sadari LRT dan MRT ini mampu mengangkat ribuan penumpang dalam satu perjalanan sehingga menjadi solusi yang sangat efisien untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di kota-kota besar dan padat. Dewan Jurang terhormat, mari kita mengambil contoh satu rangkaian MRT dapat mengangkut penumpang dengan setara ratusan mobil pribadi. Hal ini akan mengurangi dua hal, yakni kemacetan dan jumlah kendaraan dan jumlah kendaraan di jalanan. Dewan Jurang terhormat, poin kedua, dampak terhadap lingkungan. Sadari Dewan Jurang terhormat, transportasi massal berbasis rel ini memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan motor pribadi yang menggunakan jalan tol. Sadari Dewan Jurang terhormat, berdasarkan data dari Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2020 menunjukkan kendaraan pribadi lebih mendominasi lebih dari 70% daripada kendaraan umum, sehingga Dewan Jurang terhormat di sisi mereka tetap akan lebih membutuhkan kendaraan pribadi, sehingga kendaraan pribadi ini yang akan menyumbang berbagai banyaknya polusi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Dewan Jurang terhormat, peningkatan kualitas hidup. Dewan Jurang terhormat sadari dengan adanya sistem MRT dan LRT ini, waktu perjalanan dapat disingkat secara signifikan. Dewan Jurang terhormat, dengan memberikan masyarakat lebih banyak waktu untuk kegiatan produktif dan rekreasi, masyarakat pastinya akan lebih memiliki banyak waktu yang lain untuk melakukan berbagai hal-hal. Dewan Jurang terhormat, poin B, Dewan Jurang terhormat, mengapa pembangunan jalan tol ini tidak menguntungkan di kota-kota besar? Sadari Dewan Jurang terhormat, di sisi kontra menyadari hal ini. Yang pertama, mendorong ketergantungan pada kendaraan pribadi. Sadari Dewan Jurang terhormat, berdasarkan data yang telah saya sebutkan bahwasanya sekitar 70% bahwasanya kendaraan pribadi lebih mendominasi di jalan tol, sehingga Dewan Jurang terhormat, polusi di sisi mereka tetap akan tercipta. Berbeda dengan nantinya pembicara ketiga, mereka akan hadir dengan menegakkan argumentasi mereka. Yang kedua, Dewan Jurang terhormat, mengapa pembangunan jalan tol ini tidak menguntungkan di kota-kota besar, yaitu permintaan yang dipicu. Sadari Dewan Jurang terhormat, situasi dalam peningkatan kapasitas jalan seperti pembangunan jalan tol baru misalnya sebenarnya menyebabkan orang lebih banyak menggunakan mobil pribadi ataupun kendaraan pribadi yang lainnya, yang akhirnya mengurangi manfaat dari pengurangan kemacetan. Kita sadari bahwasanya dengan adanya jalan tol ini akan dapat memiliki dualitas, tapi sadari Dewan Jurang terhormat, dengan adanya jalan tol ini tidak menunjukkan dari manfaat tersebut, melainkan jalan tol ini menunjukkan dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat. Yang ketiga, Dewan Jurang terhormat sadari pada pembangunan jalan tol ini akan merusak lingkungan. Dewan Jurang terhormat, pembangunan jalan tol seringkali melibatkan pembebasan lahan dalam skala besar yang dapat merusak ekosistem lokal termasuk hutan ataupun lahan pertanian dan lain-lain. Dewan Jurang terhormat, Dewan Jurang terhormat, hal ini kembali lagi dapat memaksa penduduk setempat untuk pindah, terkadang tanpa kompensasi yang memadai. Dewan Jurang terhormat, berdasarkan data dari WWF dari Amerika Serikat menunjukkan bahwasanya pembangunan jalan raya termasuk tol ini adalah salah satu penyebab utama fragmentasi habitat di seluruh dunia. Mari lihat di Indonesia, status quo sekarang menunjukkan pembangunan jalan tol sering melewati kawasan hutan ataupun area dengan keanekaragaman hayat yang sangat tinggi. Mari kita mengambil contoh misalnya proyek jalan tol Trans Jawa. Dewan Jurang terhormat, yang telah dikritik dikarenakan melewati kawasan konservasi dan hutan lindung yang berdampak pada kerusakan habitat flora dan fauna lokal. Dewan Jurang terhormat, Dewan Jurang terhormat, mari kita melihat ke negara Singapura, yang dimana negara Singapura ini terkenal dengan adanya transportasi massal berbasis LRT dan MRT ini, yang dimana telah terjamin manfaatnya dari sisi keandalan, efisien ataupun ketetapan waktu yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi sebagian besar penduduk di sana. Yang kedua, negara Jepang di kota-kota besar seperti Tokyo ataupun Osaka memiliki salah satu sistem transportasi massal berbasis rel terbaik di dunia. Jepang lebih fokus pada pembangunan transportasi publik dibandingkan dengan pembangunan tol dalam di kota mereka. Dewan Jurang terhormat, oleh karena itu saya dengan tegas lugas dan mantap saya bangga berada di pihak proposisi. Baik, waktu yang dihabiskan oleh pembicara ketiga dari tim pro yaitu 7 menit 21 detik. Selanjutnya kita beralih ke tim kontra. Untuk pembicara ketiga, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan mulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1.
Dewan Juri yang terhormat, hanya karena tim proposisi memfokuskan pengembangan transportasi massal, bukan berarti di sisi Anda ini nggak akan ada harm sama sekali. Sangat bangga menentang mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sadari bahwa inovasi pembangunan amat se-esensial itu untuk kemajuan suatu daerah, maka oposisi hadir untuk memberikan akselerasi perjalanan yang efisien di sisi kita. Artinya, di sisi oposisi, distribusi barang dan juga jasa akan sekompleks itu dan juga se-eksklusif itu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Dewan Juri yang terhormat, ketahui bahwa hukum PP ini adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang mengatur mengenai jalan tol dengan menerapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maka ya efisiensi pembangunan akan tercapai di sisi oposisi. Dua hal dalam debat ini. Sadari Dewan Juri yang terhormat, kita tahu kalau masyarakat itu konservatif di status quo, maka saya rasa kebijakan transportasi massal juga tidak akan sekondusif itu buat mencapai skala sisi kamu. Karena lihat tentang bagaimana kalau misalkan masyarakat itu malas untuk mengakses bagaimana dia harus pergi lagi ke stasiun dan ini belum merata di sisi kamu, maka artinya masyarakat juga akan malas. Mereka juga akan mikir, saya lebih baik memilih untuk menggunakan transportasi pribadi saya. Ataupun yang kedua, pembangunan rel juga itu butuh banyak proses, maka dari itu kamu juga harus membutuhkan yang namanya batu bara atau bahkan hal-hal yang lain dan juga pembangunannya mengenai anggaran dana atau bahkan ya bagaimana cara kamu pada akhirnya akan memberikan listrik atau bahkan energi yang besar terhadap LRT atau bahkan MRT ini karena kamu tidak pernah menjelaskan bagaimana cara mereka akan mendapatkan mesin atau bahkan menjelaskan bagaimana cara kamu akan mendapatkan energi yang sebesar itu. Tapi ya, mari masuk ke poin senggangan sebelum saya memasuki bangunan argumentasi. Respon terhadap P1 mereka datang dengan bilang kalau transportasi massal akan baik untuk ekonomi pembangunan. Jujur saya sama sekali tidak paham mengenai ekonomi pembangunan apa yang mereka maksud karena mereka tidak pernah jelasin ini secara regulatif. Tapi oke, kalau Anda bilang ini akan baik untuk ekonomi pembangunan dengan tarif yang lebih murah, misal ada moda antar Transjakarta dan juga dengan tarif Rp10.000, maka artinya pembangunan ekonomi transportasi di kamu tidak akan seimprove itu untuk mengembangkan moda mereka. Karena lihat ya, misalkan transportasi yang ada di Jakarta, misalkan yang ada Transjakarta dan juga MRT, pemerintah memang akan memberikan kebijakan misal, kalau misalkan kamu pergi menggunakan moda ini, kamu hanya menggunakan tarif Rp10.000. Tapi lihat bagaimana cara kamu untuk memberikan pengembangan ini. Kalau memang mereka menggunakan tarif Rp10.000, bagaimana pada akhirnya pemerintah akan mendapatkan feedback sebesar itu untuk mengembangkan moda mereka. Misal mereka akan meningkatkan fasilitas mereka dengan lain dan ini sudah gagal di sisi kamu. Tapi ya respon terhadap P2 mereka datang dan bilang kalau transportasi massal akan ramah lingkungan dan tidak menghasilkan polusi. Ini memang betul Juri. Tapi saya rasa kalau anda bilang ini tidak akan memberikan polusi di kota-kota besar, tapi ya kita tahu kalau LRT dan juga MRT juga butuh sebesar itu, maka kamu butuh listrik yang besar. Tapi ya saya rasa kamu tidak pernah jelasin ini gimana cara kamu bisa akses energi sebesar itu pada akhirnya. Tapi notice Dewan Juri yang terhormat, faktanya listrik di MRT itu dapat diakses dari PT Vector namanya. Maka artinya mereka butuh mesin dan juga baterai yang besar supaya mereka dapat dari tambang nikel atau bahkan ya kamu butuh kobalt dari daerah-daerah yang ada di NTT atau bahkan di Maluku Utara. Tapi ya lihat apa dampaknya terhadap masyarakat lokal. Satu, dampak sosial dan juga kerusakan masyarakat di daerah pertambangan. Mereka diberikan bentuk intimidasi untuk menyerahkan tanah mereka secara paksa yang dimana mereka ini menyebabkan sumber air mereka tercemar. Atau ya apa yang terjadi kalau mereka tuh nggak mau kasih tanah mereka untuk daerah tambang. Tidak, sama sekali tidak. Dan masyarakat tidak dapat dan di masyarakat di sekitar pertambangan itu tidak mendapatkan ganti rugi yang setimpal. Bahkan mereka akan dipenjarakan kalau mereka tidak mau kasih tanah mereka. Maka artinya orang-orang di perkotaan di kamu yang mau membangun transportasi massal ini di daerah perkotaan itu hanya bias terhadap orang-orang miskin atau bahkan di daerah-daerah Maluku karena mereka cuma pikir kita tuh cuma ada bentuk intervensi atau kita akan mengeksploitasi daerah mereka tanah mereka agar mereka pada akhirnya akan bisa mengembangkan moda mereka. Maka dari itu artinya di kamu tidak mikir bagaimana sistem moralitas akan ada di kamu karena kamu cuma mikir aku orang kota, maka dari itu perkembangan akan ada di kamu, tapi kamu tidak pernah memikirkan bagaimana masyarakat yang ada di sana untuk mendapatkan baterai dan yang lain yang sudah diintimidasi oleh perusahaan-perusahaan itu. Tapi respon terhadap P3 mereka datang bilang bahwa saya akan ada kalau silakan. Sidang Dewan Juri terhormat, rekan-rekan terus mengatakan bagaimana sisi kami akan mengatasi masyarakat itu. Pada akhirnya Dewan Juri kami tidak mengatakan bahwa pada akhirnya pembangunan dari MRT dan RT ini akan dibangun dengan konsep TOD Dewan Juri terhormat. Jadi di sini rekan-rekanku yang pada akhirnya akan memancing sprawl intro Dewan Juri terhormat. Sekian, terima kasih. Waktu habis. Saya akan
melanjutkan argumen saya. Respon terhadap P3 mereka datang dengan bilang bahwasanya akan ada kapasitas dan juga efisiensi. Anda bilang kalau anggotanya bisa diangkut beribu-ribu orang, maknanya di sisi kamu masyarakat tidak akan nyaman juga karena mereka harus terdesak-desak. Maka ya, ini saya rasa ini juga simetris dengan kemacetan yang selalu Anda glorifikasi di sekitar. Tapi saya rasa pada saya sudah bilang bahwasanya tidak semua jalan tol itu akan ada di daerah tapi kita juga akan membuat jalan tol, misalkan jalan tol layang. Maka ini sudah dijawab oleh P2 kita. Tapi ya, mereka juga datang dengan bilang bahwasanya akan ada kerusakan hutan. Saya rasa ini sama sekali tidak jelas, Juri, karena sadari di sisi kita, saya rasa kerusakan hutan ini tidak akan diambil karena di sisi kita juga akan memeriksa tentang bagaimana lempeng-lempeng tanah itu. Maka dari itu kita akan memilih, oh iya, tanah ini yang bagus, kita tidak akan merusak hutan-hutan. Justru saya rasa kerusakan hutan juga akan ada di sisi kamu karena kamu juga akan mengambil tanah-tanah mereka. Tapi ya, masuk dalam poin pertentangan saya dalam debat ini. Satu, mana yang lebih mampu memberikan peningkatan ekskalibitas yang inklusif, atau dua, mana yang menimbulkan harm yang lebih besar. Mari mulai dari tim oposisi. Mereka mungkin datang dengan bilang transportasi massal ini akan mampu meminimalisir kemacetan, polusi, kecelakaan dan yang lain. Tapi Juri, saya rasa skala sisi proposisi tidak sekomprehensif itu. Karena apa? Saya rasa walaupun di sisi mereka itu dapat skala tapi justru nanti Juri, ya mari lihat bagaimana transportasi massal itu berjalan di status quo. B, saya rasa orang-orang di sisi mereka akan tidak seproduktif itu, karena ya akses menuju stasiun itu juga tidak akan sekunder itu untuk dicapai oleh orang-orang yang sudah konservatif di status quo. Maka artinya orang-orang di sisi mereka harus mikir dua kali dulu kalau memang mereka mau pakai transportasi itu. Misal mereka juga perlu kendaraan pribadi untuk pergi ke satu sisi itu, bukan? Ataupun ya, maka apa yang terjadi? Satu, orang-orang di sisi mereka akan semalas itu karena tidak ada bentuk antisipasi mereka tentang bagaimana masyarakat pada akhirnya akan tetap mudah untuk akses atau pergi ke satu stasiun itu, bahkan jarak rumahnya yang lumayan jauh. Atau dua, saya rasa harusnya kamu kasih penggambaran dulu bagaimana pada akhirnya masyarakat di kamu tidak akan nge-stuck untuk tempuh stasiunnya dulu. Misalnya, apakah akan ada stasiun di setiap kecamatan atau kabupaten dan lain atau bagaimana? Tapi ini adalah hal yang tidak pernah kamu engage dari awal. Tapi ya, apa komparasinya di sisi kita? Dewan Juri, di sisi kita, di sisi oposisi, skala akan jauh tercapai di sisi kita, karena saya rasa akan ada pengembangan jalan tol misalnya. Maka ya, misalkan kamu hanya berfokus mengenai jalan tol ini, nanti akan diberikan kepada pihak pemerintah di mana pada dasarnya akan ada bentuk feedback. Terima kasih. Baik, Dr. Habib. Demikianlah argumen dari pembicara 3 tim kontra, menghabiskan waktu 7 menit 23 detik. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari kedua tim, dimulai dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, pidato akan saya mulai dengan 3, 2, 1. Saya rasa matriks kedua sisi itu sama. Kita sama-sama percaya bahwa akses transportasi ini penting. Tapi kita datang di debat ini dengan menjelaskan bagaimana transportasi ini itu memberikan bentuk operasi ke masyarakat, dan cuma kita yang akan jelaskan bagaimana dampak akhirnya ke masyarakat. Kita akan kasih analisis. Satu, saya rasa matriks dari debat ini itu bukan tentang masyarakat. Kita sudah jelaskan bagaimana masyarakat itu di daerah sempit atau mereka sudah sangat terintimidasi akan hal tersebut. Karena mereka dari awal sudah sangat berhimpitan pada akhirnya. Karena kalau mereka mau bangun ini dengan rel, mereka harus gusur dulu masyarakat dari awal, dan mereka harus mendorong masyarakat ini. Maknanya kalau tidak ada bentuk perizinan dari masyarakat akan semakin merasa teropresi, masyarakat merasa tidak dianggap. Maknanya adalah akan ada bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah pada akhirnya. Tapi mereka gagal untuk debat ini karena tidak ada proses analisis kenapa masyarakat mau saja untuk pada akhirnya digusur. Tapi dua, saya rasa terkait flora dan fauna yang dihancurkan di sisi mereka. Saya rasa ini sudah direspon di pembicara tiga kita atas tiga alasan yang berbeda. Saya rasa pemerintah itu tidak serasional itu karena juga ada bentuk konsiderasi rasional seperti yang mereka pertimbangkan bahwa mereka juga tidak mau merusak lahan. Tapi B, saya rasa ini aneh karena konteks debat ini itu kota-kota besar. Berarti saya juga tidak tahu kenapa P3 mereka datang di debat ini dengan menjelaskan bentuk operasi ke pedesaan. Tapi C, bahkan jika memang iya ini benar, ini tidak eksklusif karena ini simetris untuk terjadi. Maknanya adalah di sisi mereka juga tetap ada bentuk kerusakan lahan pada akhirnya. Karena kalau mereka mau bangun ini di daerah-daerah seperti pedesaan misalnya, maka probabilitasnya juga tetap sama. Mereka juga tetap bisa menghancurkan
defutan yang telah mereka jelaskan sedari awal, maknanya adalah ini adalah hal yang simetrikal. Saya tidak tahu kenapa ini eksklusif di sisi mereka. Tapi debat ini itu secara luas dan benefit yang terjadi itu harus diakses oleh pemerintah juga pada akhirnya. Kita akan jelaskan dan bandingkan semua proses argumentasi mereka dan kenapa weighing di sisi kita itu jauh lebih baik. Argumen mereka itu secara luas itu cuma membahas tentang emisi, polusi, kemudahan dan lain-lain. Kita akan buktikan dengan satu argumen kenapa ini pada akhirnya tidak eksklusif. Di sisi kita, pemerintah diopresi untuk di sisi mereka, pemerintah diopresi untuk mendirikan atau membangun LRT atau MRT ini. Maknanya adalah mereka akan teropresi untuk membangun transportasi dan kalau pemerintah tidak bisa, maknanya akan ada dua hal yang terjadi. Pemerintah dianggap gagal karena pemerintah tidak mampu untuk pada akhirnya membangun janji yang telah mereka miliki sedari awal dan pemerintah dianggap gagal karena mereka tidak mampu untuk memenuhi janji yang telah mereka miliki. Tapi B, saya rasa mereka terpaksa untuk terima intervensi, mereka terpaksa untuk terima perusahaan asing untuk mengembangkan transportasi ini. Kita sudah jelaskan ini dari P2 dan bentuk intervensi dari asing ini seperti mereka terima-terima saja perusahaan dari negara lain misalnya, atau mereka terima-terima saja perusahaan swasta yang bahkan tidak pernah berbentuk dan memberikan dampak benefit kepada pemerintah. Dan kita sudah jelaskan bagaimana bentuk transportasi asing ini dan yang telah dikelola oleh asing itu sangat berorientasi pada profit, seperti mereka juga sangat bias terhadap kepentingan dari masyarakat atau mereka mempekerjakan masyarakat secara non-stop misalnya tanpa adanya bentuk penggajian yang lebih eksklusif. Tapi C, saya rasa di sisi mereka matriksnya tidak eksklusif karena kita sudah jelaskan bagaimana dampak besarnya ke pemerintah. Karena kalau pemerintah tidak berjalan, maknanya adalah semua insentif yang telah mereka jelaskan bahwa seperti pengelolaan dana, bentuk kesehatan dari masyarakat dan sebagainya itu tidak eksklusif di debat ini. Karena bentuk eksklusivitas di debat ini adalah ketika masyarakat dan pemerintah sudah mampu untuk mengelola keuangan dari APBN yang tercipta dan kalau pemerintah sudah memang mampu untuk mengelola keuangan yang hadir secara lebih eksklusif. Ini awal mula kehancuran yang hadir di sisi mereka karena kalau mereka sudah sadar bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat berorientasi pada profit, dampaknya adalah harm atau dalam KBBI berarti dampak buruk yang hadir ke masyarakat. Maknanya pengelolaan uang yang telah hadir di sisi mereka diintervensi seperti pengelolaan uang itu tidak akan 100% memberikan benefit ke pemerintah karena adanya uang-uang ini yang pada akhirnya dikelola oleh asing dan pada akhirnya uang-uang ini tidak akan bisa memberikan bentuk benefit ke pemerintah karena mereka sudah bahkan jika memang mereka bayar pajak, saya rasa pajaknya juga tidak eksklusif karena ini kalau ini dibandingkan dengan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka rugikan kepada masyarakat, saya rasa ini eksklusivitasnya tidak jauh lebih buruk dan jauh lebih buruk di sisi mereka. Tapi kita akan datang di debat ini dengan membandingkan bagaimana sebenarnya bentuk konsiderasi yang hadir dari pemerintah karena kita sudah jelaskan bahwa pengelolaan dana yang hadir di status quo itu jauh lebih buruk di sisi mereka dan ini sangat terbatas dan bahkan jika memang banyak ini harus dikelola di berbagai daerah misalnya, makanya kemungkinan untuk pengelolaan keuangan yang hadir di sisi mereka itu akan jauh lebih buruk karena mereka tidak bisa akses ini. Baik, habis. Selanjutnya kita akan mendengarkan diskusi dari kesimpulan dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, replay speech dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan. Kami selaku tim pemerintah sekali menegaskan dengan tegas, lugas, dan mantap tetap mendukung penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri, yakinlah saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah hal-hal yang tidak dapat dijawab oleh rekan-rekan dari tim kontra, dan yang kedua adalah keunggulan dari tim kami Dewan Juri. Mari lihat yang pertama Dewan Juri. Sedari tadi rekan-rekanku terus mengatakan bahwa pada akhirnya bagaimana kita akan dapat mendapatkan sumber dana Dewan Juri. Sadari Dewan Juri terhormat, yakinlah konteks mosi perdebatan kita pada kali ini yang mana yang lebih diprioritaskan Dewan Juri. Artinya telah ada alokasi dana Dewan Juri. Artinya ketika ini diprioritaskan, pada akhirnya pemerintah pun sudah mempunyai alokasi dana untuk itu, bukan? Kemudian yang kedua Dewan Juri terhormat, pada akhirnya rekan-rekan mempertanyakan bagaimana kita dapat menjamin masyarakat dapat menggunakan transportasi publik. Namun pada akhirnya Dewan Juri terhormat berdebat bukan hanya soal seni berbicara, namun seni mendengarkan. Sedari tadi rekan-rekan kami telah menekankan bahwa pada akhirnya status quo menunjukkan ada peningkatan penggunaan kendaraan MRT. Artinya ketika ada peningkatan maka ada pengurangan kendaraan pribadi, bukan? Kemudian yang ketiga Dewan Juri, sedari tadi rekan-rekan hadir dengan statement yang mengatakan terus bahwa LRT, kendaraan transportasi LRT ini mahal dan lain sebagainya Dewan Juri. Padahal status quo tidak menunjukkan hal tersebut Dewan Juri terhormat. Yakinlah sidang Dewan Juri terhormat, ribuan kata-kata tidak akan dapat tervalidasi tanpa adanya data dan fakta yang jelas. Fakta yang ada justru kendaraan MRT justru lebih ramah, lebih murah Dewan Juri, yaitu tarif antara 2.000 sampai 4.000 misalnya. Kemudian keempat Dewan Juri, mereka sangat dismisif terhadap polusi yang ada. Mereka sangat mendismisifkan masyarakat yang pada akhirnya akan tetap menimbulkan polusi dari kendaraan-kendaraan pribadi itu, bukan? Kemudian kedua Dewan Juri, mereka
pada akhirnya akan mendismisifkan masyarakat yang terkena dampak polusi itu. Kemudian ketiga, Dewan Juri terhormat, mereka dismisif terhadap kemacetan yang ada. Pada akhirnya Dewan Juri, peningkatan kendaraan pribadi setiap tahun itu makin meningkat, bukan Dewan Juri, sehingga pada akhirnya walaupun ini pada akhirnya walaupun jalan tol itu akan dikembangkan dua lintas antara tol dan bukan tol, Dewan Juri, yang pada akhirnya akan mengurangi kemacetan, namun lambat laun pada akhirnya kapasitasnya akan meningkat, bukan. Kemudian keempat, Dewan Juri, rekan-rekanku belum mampu menjawab bagaimana pada akhirnya ketika rekan-rekanku membangun tol di setiap kota-kota besar utamanya, bagaimana mereka akan melakukan itu. Karena satu, lahan sudah sangat terbatas di kota-kota besar, bukan, sehingga di sini kami akan lebih efektif lagi, Dewan Juri. Walaupun kami makan lahan yang cukup banyak pula, namun di sini kami akan lebih efektif karena perancangannya pemerintah saat ini dalam membangun MRT dan RT telah menerapkan yang namanya konsep TOD, Dewan Juri terhormat, sehingga pada akhirnya isi kami tidak akan seburuk itu ketimbang rekan-rekanku yang akan menggusur lahan-lahan. Kami tidak paham bagaimana pada akhirnya rekan-rekanku hadir dengan premis yang mengatakan bahwa ketika pembangunan infrastruktur MRT dan RT ini akan sangat merugikan masyarakat karena mereka akan digusur dan sebagainya. Justru akan lebih buruk lagi di sisi kalian, karena pada akhirnya kalian akan membangun jalan-jalan tol yang ada di daerah-daerah perkotaan, dan yang dimana, Dewan Juri, perbandingan antara pembangunan tol itu dengan pembangunan MRT dan RT lebih besar tol, bukan, Dewan Juri, karena tol memakan banyak lahan yang lebih luas, bukan, Dewan Juri terhormat. Kami pun telah menjelaskan data yang signifikan terkait hal itu, Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, yakinlah Dewan Juri, mereka pada akhirnya tetap dismisif terhadap status quo yang ada di Indonesia. Misalnya pembangunan jalan tol seringkali melewati kawasan hutan. Misalnya kami telah mengambilkan contoh dari pembicara ketiga kami, yaitu misalnya pembangunan jalan tol yaitu Trans Jawa, Dewan Juri terhormat, yang dikritik habis-habisan karena memakan banyak lahan, Dewan Juri, sehingga pada akhirnya kami tidak paham di sisi rekan-rekanku mengapa mereka sangat mendismisifkan lahan, Dewan Juri, padahal lahan hijau misalnya, Dewan Juri, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan ini akan mengurangi polusi, Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri yang keempat, pada akhirnya mereka mempertanyakan bagaimana jika ini tidak berhasil. Kami pun mempertanyakan hal yang sama, bagaimana pada akhirnya rekan-rekanku tidak berhasil menerapkan jalan tol di setiap perkotaan, Dewan Juri, karena satu, implementasinya sudah sangat sulit karena lahan terbatas misalnya, Dewan Juri, sehingga pada akhirnya rekan-rekan pun akan sulit menangani hal ini, Dewan Juri. Isi kami akan lebih realistis lagi karena pada akhirnya ini tidak akan memakan lahan sebanyak itu ketimbang rekan-rekanku yang memakan lahan sebanyak itu, Dewan Juri, karena pada akhirnya penggunaan ataupun penerapan konsep RT dan RT ini menggunakan konsep yang namanya TOD, Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, untuk terakhir kalinya kami negaskan tetap mendukung penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, yakinlah kami telah menjelaskan secara komprehensif bagaimana pada akhirnya penggunaan ataupun penerapan pengembangan transportasi massal berbasis rel LRT dan MRT ini dapat kita terapkan di kota-kota besar pada akhirnya, dan ini akan lebih menguntungkan masyarakat dari 3 aspek. Yang pertama adalah polusi, dan yang kedua adalah implementasi yang lebih mudah ketimbang pembangunan tol di setiap kota-kota besar misalnya, Dewan Juri terhormat, sehingga pada akhirnya kami tetap menolak penuh mosi perdebatan kita kali ini, Dewan Juri terhormat. Untuk itu kami bangga menjadi tim pemerintah. Sekian dan terima kasih. Baik, berakhirnya kesimpulan dari